Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Balik lagi di acara The Voice. Kali ini kita di segmen telusur. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bang Heru Firdan. Bang Idan. Panggilannya Bang Idan ya. Bang Idan. Bang Idan ini Kepala Bagian Humas Dan Fasilitasi Pengaduan. Selamat datang Bang. Gimana sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat. Salam sehat. Ini selalu seger kalau ngeliat Bang Idan nih, senyum terus, murah senyum ya, Senyum. luar biasa. Bang, kali ini kan kita mau ngomongin soal Lampung. Abang kebetulan dari Lampung ya Bang? Betul. Saya dari Lampung. Kecil juga di Lampung. Mm-mm. Lahir memang di Brebes, Jawa Tengah, tapi numpang lahir aja. Jadi sampai sekarang masih domisili di Lampung. Di Lampung. Nah, telusur ini memang kita mau bahas tentang budaya, kemudian mungkin ada kuliner, kearifan lokal gitu ya Bang ya. Iya. Kalau dari Lampung tuh yang khas apa Bang? Yang khas kalau kuliner itu sambelnya ya. Sambal apa Bang? Kalau saya bilang itu sambelnya, sambel rampai itu. Rampai. Sambal rampai itu Bahannya apa tuh sambal rampai Bang? ya seperti sambal biasa, mentah dikasih terasi, tapi kadang dikasih tempoyak. Cara makannya yang beda. Tempoyak tuh duren ya? Duren yang Di difermentasi. fermentasi. Nah, itu cara makannya yang beda, yang kita bilang nyeru itu. Betul sama prosesnya. Sambal diulek di tempat itu, tapi dikasih pakai rampai, pakai tempoyak. Nah, cocoknya sama ikan. Ikan apa biasanya? Bisa macam-macam, ikan gabus, ikan kan kali, ikan laut juga bisa juga Digoreng sama kah? aja. Ya, digoreng. Tapi cara makannya itu yang saya bilang beda. Ikan tuh diambil, dihancurin, taruh di gabung di sambal, di tempat sambalnya itu, diulekannya itu, dibejak-bejak begitu. Kalau di sini dipenyet kan, kalau ayam diketok dipenyet, kalau itu dihancurin di sambalnya Oh, itu. disuwir Diaduk kalau misalnya ini ada contohnya gitu kan. Iya, iya. Itu dimakan sama nasi. Nah, itu makan bukan sendiri, bukan satu orang. Jadi misalnya ada 4 orang, ya dicobek yang sama. Cobeknya besar gitu? Cobek, ya cobek yang besar sama itu dicampur di situ, ya begini lagi, ngambil lagi gitu kan. Oh, seru ya. Nah, Bang, ini kan kalau ngomongin dari Lampung ada anggota DPD Lampung. Bener. 4 orang tuh siapa aja sih Bang? 4 orang dari Lampung itu ada Dr. Jihan Nurella, kemudian kayak Haji Insinyur Abdul Hakim MM, Dr. Andes Ahmad Bastian SY, dan Dr. H. Bustami Jainuddin SPD MA. Ini buat sobat senator milenial mungkin bisa notice nih informasi ini ya, penting banget karena buat kalian apalagi yang tinggal di Lampung, Iya. kalian harus tahu nih perwakilan kalian tuh siapa gitu ya Bang ya. Alamatnya itu di Teluk Betung. Kita punya kantor daerah di sana di Teluk Betung, di Jalan Patimura. Persisnya itu di depan gedung Geraha Patimura. Jadi anggota itu berkantor di sana seandainya nanti mau konsultasi segala macam tentang Oh, misalnya ada aspirasi kah? penyampaian aspirasi bisa Sampaikan bisa langsung ke sana Bang ya. ya, Dan nggak nanti perlu ke Jakarta. nggak perlu ya. Nggak perlu ke Jakarta. Jauh Bang. Nah, itu tadi kita bicara soal senator. Senator kita ada 4 orang. Nah, balik lagi kita tanya soal Taman Nasional Waikambas. Abang pernah ke sana nggak? Pernah ke sana. Waikambas itu waktu itu tahun 1985. Di Waikambas itu ada pusat pelatihan gajah. Kemudian sekarang berubah namanya jadi Pusat Konservasi Gajah. Tahun 1985 malah di situ gajah itu sekolah. Sekolah. Maksudnya bukan sekolah Berhitung. seperti kita berhitung membaca itu bukan. Jadi kan gini, gajah itu kan habitatnya tempat yang liar. Liar, betul. Iya. Dan banyak waktu itu induk gajah itu meninggalkan anak-anaknya. Jadi supaya anak-anaknya bisa beradaptasi, kadang-kadang dikumpulkan di pusat pelatihan di pusat konservasi gajah itu nanti untuk bisa mandiri. Ada juga
supaya jinak. Dan sekarang itu di sana udah nggak ada yang dulu pernah ada gajah itu main bola. Jadi ada pertandingan. Jadi saat ada festival Waikambas, gajah itu dieksploitasi. Nah, semenjak ada protes dan itu memang nggak boleh, nggak ada lagi yang gajah dieksploitasi. Jadi walaupun waktu itu tujuannya adalah untuk menjinakkan, merawat dari yang ditinggalkan ibunya, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oh gitu, siap. Nah nih, kalau ngomongin Lampung nih emang nggak ada habisnya ya Bang ya. Wah, Nggak ada nggak habisnya, ini banyak ini yang bisa kita omongin. Sampai pagi bisa nih Bang. iya. Negatifnya juga ada loh. Oh iya nih, ada nih Bang nih. Kalau masyarakat ini kan beberapa mungkin identik dengan dulu ya Bang ya. Mungkin sekarang udah nggak begal Bang. Betul. Gimana tuh Bang? Kalau sekarang udah aman atau? Sekarang sudah ya cenderung aman. Tapi namanya pencurian masih ada. Tapi yang dulu stigma begal Lampung itu terkenal. Kamu dari Lampung, oh begal, bahaya nih. Nah, enggak. Jadi malah dulu itu ada kampung-kampung yang disebut kampung begal, daerah Jabung itu. Jabung, Lampung Timur. Kampung narkoba. Nah, semenjak tahun 2019 stigma itu mau dirubah. Jadi Polda bekerja sama dengan masyarakat, Kapolda bekerja sama dengan masyarakat untuk membasmi kejahatan yang sifatnya kekerasan seperti itulah. Dan diiringi dengan penurunan kasus ya Bang ya. Sekarang udah penurunan kasus benar. Yang masih ada ya pencurian masih ada lah. Gitu. Tapi itu kan semua di tempat-tempat lain juga ada. Iya. Oke. Jadi udah nggak ada lagi Lampung itu begal. Begal tuh udah tinggal cerita lama ya Bang ya. Nah, kalau dari Lampung salah satu yang saya ingat ini tentang Siger nih Bang. Gimana Bang Siger tuh? Jadi apa sih? Menara Siger itu ada cerita apa tuh? Ada cerita. Jadi saya kan asal memang dari Lampung. Bekerja di Jakarta. Itu gini, kalau lewat darat, lewat laut ya, bukan lewat pesawat dari Jakarta ke Lampung pasti menyeberangi Selat Sunda. Naik kapal feri biasa saya naik yang reguler bukan yang ekspres. Kalau yang ekspres kan cepat 1 jam. Kalau yang reguler itu 2 jam setengah. Tapi saat lagi jenuhnya di kapal 2 jam, begitu ngelihat Menara Siger, wah senang sekali. Ini udah sampai di Lampung. Jadi Menara Siger itu ada gedungnya di atas bukit, kelihatan dari pertengahan itu antara kita di Selat Sunda itu udah kelihatan Menara Siger kuning, dan itu lambang sepertinya mahkota ya, logam gitu ya Bang. Logam, tapi di situ kelihatan megahnya, itu kelihatan, wah ini saya udah di Lampung. Jadi ada kepuasan sendiri, kita udah sampai di Lampung, padahal masih di Selat Sunda. Tapi dari jauh sudah kelihatan dari gitu jauh ya. udah kelihatan. Dan itu indah ya Bang ya dari jauh ya. Di akhir diskusi kita nih Bang, kira-kira Abang punya harapan apa sih untuk Lampung Bang? Gini, untuk Lampung saya tuh pengen diterusin itu ya, yang jembatan Selat Sunda. Oh iya. Kan perjalanan ditempuh kalau misalnya lewat kapal sampai 2 jam, 1 jam. Nah kalau misalnya ada jembatan itu mungkin lebih lancar lagi dan perekonomian di Lampung bisa lebih baik. Oh iya, mendukung perekonomian juga Bang, karena kan untuk perniagaan, perpindahan mutasi barang gitu. Itu sekarang sudah berhenti dibangun ya Bang ya? Rencana pun sudah berhenti sepertinya. Nggak tahu nanti kebijakan pemerintah yang baru. Siap, mudah-mudahan nanti ada concern ke sana ya Bang ya, untuk pembangunan lebih lanjut. Bang Idan, terima kasih banyak nih buat waktunya, udah nyempetin waktu ke studio ya. Terima kasih banyak Bang Idan, sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah, sehat selalu buat semua. Nah, sobat senator yang mau ke Lampung, jangan lupa cobain sambal apa tadi Bang? Seruit. Sambal seruit.
Sambal surut jangan lupa dicobain tuh. Itu wajib tuh. Kalau kata Next Karos tuh badabes men. Begitu kan. Ya, oke, kita jumpa lain waktu. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video baru kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari daerah untuk Indonesia. Bye. Terima kasih Bang Idan.